juga harus banyak belajar. Saya dengan Ibu Profesor Dr. Minaina juga masih banyak belajar waktu itu. Apalagi yang diajar itu adalah kalangan mahasiswa. Jadi kami itu banyak belajar. Maka Bapak Ibu di samping mengajar sekaligus plus belajar kembali. Belajarnya bisa melalui membaca, belajarnya bisa pada para senior-senior yang ilmunya barangkali lebih tinggi dari Bapak Ibu. Nah, kami di sini sekedar memberikan pembinaan dan bukan menggurui Bapak Ibu. Surat Al-Maryam ini menjadi dasar ya, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan edukasi, kegiatan pendidikan. Maka harus dimulai dengan kita harus berkualitas. Ada yang mengatakan kuntum khairul umatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata pendiri organisasi Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan, kalau kita ini melakukan tu'minuna billah, melakukan pendidikan tu'minuna billah, ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf itu menurut Dr. Wijoyo adalah melakukan pendidikan memanusiakan manusia, namanya humanisasi. Itu ta'muruna bil ma'ruf. Bahkan hawana 'anil munkar, kalian mencegah dari kemungkaran. Itu berarti tugas kita untuk mengangkat berbagai macam kemungkaran, membebaskan manusia dari kebodohan. Kemungkaran itu muncul, kejahatan muncul itu karena ada kebodohan. Maka perlu ada tanha munkar, melakukan liberasi. Istilah Dr. itu melakukan pembebasan manusia dari kebodohan dan kemiskinan. Yang ketiga itu alhamdulillah, beriman kepada Allah, yang tadi oleh Bu Profesor dikatakan sebagai spiritual. Nah, tiga hal itu harus apa dulu? Kuntum khairah. Harus kitanya harus khair dulu. Kata Kiai Ahmad, kitanya itu harus baik dulu, bermutu dulu, berkualitas dulu, baru melakukan gerakan ta'muruna bil ma'ruf, memanusiakan manusia dengan pendidikan. Maka kita sebagai guru, sebagai pengajar, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, membebaskan manusia dari kebodohan dan kemiskinan agar tidak terjadi kemungkaran. Nah, seringkali kita ini memberantas kemungkaran dulu tanpa diketahui akar masalahnya. Kemungkaran diartikan sebagai tindakan kejahatan, itu diakibatkan karena kejahilan. Maka kejahilan, kebodohan inilah maka harus diangkat. Kata Profesor Dr. Wijoyo dalam bukunya Paradigma Islam Warna Merah Terbitan Nizam tahun 1998. Ini yang sudah baca. Nah, kata Kiai Ahmad Dahlan, kuntum khairul ummah, itu kitanya harus lebih baik dulu. Sebelum yang baik-baik, kitanya harus baik dulu. Nanti oleh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari ada dulu ini wal mu'alim, ada ibu dan guru. Kemarin kita. Jadi dua tokoh ini ya luar biasa. Satu guru, satu ilmu dengan Kiai Saudara itu ilmunya luas sekali. Itu sudah mengatakan. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita telah surat Maryam ayat 12 sampai 14. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwati wa atainahu as-sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barrum bi walidayhi wa lam yakun jabbarun asiyya. Ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitaba, ambillah kitab, dikuatin dengan kuat, dikuatin dengan sungguh-sungguh,
Wa ataina dan kami memberikannya al-hikmah sobian di waktu manja. Wa hananan dan kasih sayang beladunna dari sisi kami. Wa zakah dan suci atau dan berkembang. Wa kana dan dia yang taqwa bertakwa. Wa barra bi walidayhi dan dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Walau yakun jabbar dan dia tidak merasa sombong atau rendah hati, Asia yang tidak berdosa. Ini ada 8 Bapak Ibu yang menjadi etika pendidik atau target strategis di dalam mengajar secara spiritual, melanjutkan dari Prof. Ya. Yahya ini adalah putranya Nabi Zakaria. Pada saat Nabi Zakaria sudah sepuh, ya, dalam surat Maryam ayat pertama sampai 10 itu mengisahkan tentang perjuangan Nabi Zakaria. Pada saat Nabi Zakaria sudah berubah, dia mengalami kegelisahan, mengalami ketakutan, khawatir karena belum memiliki keturunan. Jadi dia merasa khawatir, sedih. Kalau seandainya saya meninggal, siapa yang akan meneruskan? Semua nabi hampir seperti itu, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Musa, Isa, termasuk Nabi Muhammad SAW itu sangat mengkhawatirkan apabila beliau dipanggil oleh Allah tidak ada yang meneruskan, termasuk Nabi Zakaria. Ini mengambil pelajaran buat kita. Ya, kita juga harus merasa khawatir. Kita hari ini sebagai guru khawatir harus ada penerusnya nanti. Ya, karena almarhum Bapak Profesor Kiai Haji Ibu kita meninggal. Alhamdulillah generasinya ada. Ibu kemudian Ustaz Habib itu penerusnya. Nah setelah itu juga harus ada kekhawatiran siapa nanti yang meneruskan Pak Yayasan Suatu Wilayah yang sekarang alhamdulillah sudah berkembang luar biasa itu. Kalau saya pulang itu mobil itu banyak sekali macet, itu menunjukkan bahwa warisan almarhum itu berhasil. Nah, Nabi Zakaria itu merasa hampir sudah sepuh ini tidak ada yang meneruskan. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan seorang anak yang namanya Yahya. Nabi Yahya. Nabi Yahya sejak sobia, sejak anak, sejak remaja sudah dibekali 8 oleh Allah. Ini langsung firman Allah. Ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitab bikuwa. Yang pertama, kita ini sebagai Yahya ya. Kalau dia Yahya, kalau Al-Quran itu kata Muhammad Iqbal harus ditafsirkan kekinian. Meskipun kalimatnya ya Yahya berarti ya Ustadi. Ya Ustadi, wahai guru-guru, asal haji, wahai guru-guru, firman Allah. Meskipun ayat ini ditujukan kepada Nabi Yahya, karena Nabi Yahya sudah dipanggil oleh Allah, kita ini adalah ya Nabi Yahya sebagai penerus. Begitu juga kata Muhammad bin Syihab dalam tafsir Al-Islam. Al-Quran itu membumi. Jadi tidak hanya Al-Quran itu berada pada nabi-nabi dan pendahulu. Nah kita sebagai penerusnya ini harus menjadi pegangan dan pedoman. Nah, ya, wahai Nabi Yahya kau, khudil kitab bikuwa. Yang pertama, etika kita sebagai guru, sebagai orang tua, dan termasuk ada yang peserta didiknya harus berpegang teguh pada kitab suci.
landasan kita di dalam berpendidikan itu adalah harus berpegang Al-Quran. Di sini kalimatnya Alkitab. Yang waktu itu Nabi Yahya itu menerima kitabnya Taurat. Nah, di sinilah hebatnya lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu menggunakannya Alkitab. Alkitab itu bisa Taurat, Alkitab bisa Injil, Alkitab bisa Suhuf, Alkitab bisa Zabur, dan Alkitab bisa Al-Quran. Nah, karena kita di sini adalah umat Nabi Muhammad, khudhul kitabah, berpeganglah, ambillah Al-Quran, harus menjadi pegangan pedoman. Artinya bahwa kita mengelola pendidikan itu berangkatnya sesungguhnya bersumberkan pada Al-Quran. Yang kemarin ngobrol di kampus yang Prof mau belajar di perseguruan dulu itu namanya khudhul kitabah itu Pak. Jadi Quran itu betul-betul sebutkan secara agar apa? Agar kita sebagai guru dan anak-anak kita jangan sampai lepas, agar menjadi pemimpin masa depan. Anak-anak kita menjadi pemimpin yang tidak pincang. Mengapa sekarang anak-anak kita, anak-anak sekolah belajar kerja di tabur? Salah satunya adalah tidak berpegang kepada Al-Quran, pada Alkitab dan suci. Tetapi sekolah-sekolah madrasah, SMP Islam Boarding School sama sekali tidak ada terjadi taburan itu. Karena apa? Karena Alkitab, Al-Quran itu kalau kita baca pada anak-anak kita itu ada keberkahan. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, baca Quran entah 5 surat atau 2 ayat, 2 surat atau 2 ayat. Supaya apa? Sinaran-sinaran Al-Quran itu menyinari akal manusia. Ini cerita Profesor Dr. Habibie ketika kuliah di Jerman. Pak Habibie itu ranking 3, ranking 1 dan ranking 2 itu diraih oleh orang Yahudi. Pintar sekali, cerdas. Suatu saat Pak Habibie bertanya kepada 2 mahasiswa, kenapa Anda berdua ini ranking 1, ranking 2? Apa rahasianya? 2 orang ini menyampaikan kepada Habibie rahasia. Saya tidak mau menyampaikan kepada Anda. Habibie terus-menerus membujuk kepada 2 orang ini. Akhirnya menjawab. Jawabannya apa? Saya bangun malam jam 3, saya membaca kitab Anda, yaitu Al-Quran. Meskipun saya Yahudi, karena saya tahu kalau Al-Quran dibaca itu penuh dengan keberkahan. Itulah mengapa saya menjadi ranking 1 dan 2. Itu di YouTube yang terkenal disampaikan oleh beberapa dosen di IPB. Jadi Bapak Al-Quran dibaca itu akan menyinari sinaran-sinaran cahaya-cahaya yang akan masuk kepada sel-sel saraf, sel-sel otak, hati dan tubuh manusia. Makanya sangat bagus sebelum anak-anak memulai belajar dibuka dengan ta'awud, dibuka dengan basmalah, dan dibuka dengan ayat Al-Quran. Mulai masuk tahun ajaran pertama kelas 1 mulai Al-Fatihah hari pertama. Hari kedua besok surah Al-Baqarah 5 ayat, besoknya lagi 5 ayat, sehingga kira-kira 1 tahun itu berapa juz? Hanya pagi saja Pak, asal istiqomah 5 ayat, 5 ayat.
memulai Bapak Ibu juga sebelum ngajar habis subuh, saya yakin Bapak Ibu baca Quran. Ya, sebelum mengajar baca Quran dulu. Saya alhamdulillah istiqomah. Habis subuh itu gak lepas dari baca Quran. Karena apa? Saya mau bertugas mengajar. Agar apa? Ngajar saya dihikmati, dibarengi oleh Al-Quran. Ya, sepanjang jalan saya yang membaca dari sholawat. Ini yang sekarang ini terjadi krisis keberkahan. Karena krisis keberkahan yang terjadi banjir, para pejabatnya korupsi. Karena tersakitnya keberkahan. Karena apa? Tidak kudil kita bagi umat, tidak berpegang teguh, tidak berdoa, tidak membaca Alkitab. Alkitab itu, Al-Quran itu jangan mengatakan mati. Jangan melihat kitab Al-Quran itu kertas. Di situ ada kalau kita membaca Al-Quran. Ya, itu yang pertama. Ya, kudil kita bagi umat. Yang kedua, wa atainahul hukma sabiyya. Yang kedua, Bapak Ibu al-hukma. Ya, ini anak-anak kita itu setelah dibekali, dipedoman, disiramnya Al-Quran. Yang kedua, etika guru menanamkan pada anak itu al-hukma. Al-hukma itu menjadi hikmah, bisa kecerdasan akal. Ilmu yang pertama itu harus mencerdaskan akal dulu. Karena dengan akal bisa memahami agama, dengan akal bisa mengerti matematik, dengan akal bisa memahami pelajaran yang kita ajar. Al-hukma itu disebut dengan ilmu filsafat. Ya, syukur-syukur ini ada pelajaran spesial di saat wilayah kalau berat filsafat untuk anak-anak. Filsafatnya filsafat Islam, Bapak Ibu, bagaimana cara berpikir anak-anak itu bisa memahami intinya. Karena dalam kitab Ta'lim dikatakan al-fahmu khairun minal fiqh. Memahami itu lebih baik daripada hafalan. Paham dan hafalan begitu. Nah, memahami itulah akal. Ilmunya namanya filsafat. Cuma filsafatnya bukan filsafat barat, begitu. Ya, filsafat Islam. Nanti kalau mau nanti Bapak hadirkan salah satu dokter pendidikan filsafat. Sehingga nanti anak itu bisa menjadi karakter memahami, karakter kasih sayang, karakter toleran, karakter bisa kritis, dan bisa anak-anak itu nanti banyak bertanya, gitu. Karena kata Imam Ali bin Abi Thalib, miftahul ilmi as-su'al, kunci ilmu bertanya. Bertanya itulah ilmu filsafat. Sebagai realisasi daripada ayat, apalah takdir, apakah engkau tidak berpikir, apalah tadakkarun, apakah engkau tidak berpikir. Itu hikmah. Yang kedua, hikmah itu firasat. Bapak Ibu menanamkan nilai-nilai pada peserta ini. Maksudnya apa? Anak bisa apa? Dalam tanda petik meramal gitu. Bukan. Jadi tidak punya firasat yang tajam. Sehingga nyambung misalnya firasat hati anak kepada orang tua di rumah. Dan orang tuanya punya firasat kepada anak yang sedang belajar di sini. Sehingga frekuensi gelombangnya itu nyambung. Itu namanya firasat. Ya, firasat. Anak itu harus punya bekal firasat. Bisa masa depan usia remaja ketika jadi mahasiswa, anak-anak sudah mempersiapkan ada apa masa depannya. Itu
itu firasat. Yang sekarang diajarkan di negara perang yang sekarang itu sudah difirasatkan nanti Amerika dan Israel itu akan menyerang kami, maka perlu disiapkan. Itu firasat. Persiapan firasat itu, persiapan sistematis secara rasional menghadapi kemungkinan terjadi masa depan. Nah, anak kita itu akan berbeda kondisinya dengan sekarang, maka anak dibekali firasat. Nah, masa depan kalian itu pada tahun sekian kalian berumur jadi mahasiswa, jadi sarjana akan terjadi begini. Persiapan anak bagaimana? Nah, ilmu yang sekarang dikembangkan oleh Bapak Ibu itu sebagai firasat mempersiapkan nanti seperti yang diajarkan Allah kepada Nabi Yahya. Kalau dalam ilmu pesantren disebut dengan baru sebelumnya Taura ya, baru sebelumnya kejadian ke depan sudah diramalkan. Tapi bukan, tapi secara rasional. Nah, seperti yang Iran itu. Iran itu akan punya firasat para imam pemain itu bahwa nanti itu akan Amerika dan Israel akan menyerang kita harus bersiap. Dan ternyata sekarang betul. Amerika nantang perang dengan Iran 3 bulan selesai. Iran 6 bulan. Bila perlu 1000 tahun. Ini yang ditakuti oleh Amerika sekarang. Berperang sama sampai itu Israel. Nah, itu namanya dios, itu namanya ilmu hikmah. Hikmah ini tetesan dari Allah, Bapak Ibu. Ada ilmu, ada hikmah. 3 ilmu yang diberikan pada manusia itu. Ilmu, 2 hikmah, 3 ilfah. Kita seringkali hanya ilmu. Kalau ilmu itu rasional, intelektual. Kalau hikmah ini hati. Irfan juga hati, hikmah. Ilmu. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa mari hikmah maka tukil hikmah liman tasya. Hikmah itu diberikan hanya yang dikehendaki. Ya. Beda dengan ilmu. Kalau ilmu kita membaca, mendengarkan guru, mendengarkan kiai, ustaz itu. Tapi hikmah tukil hikmah liman tasya. Hikmah itu diberikan, ilmu ini diberikan kepada yang dikehendaki. Nah, kita, anak kita, mudah-mudahan dikehendaki oleh Allah itu. Guru, mudah-mudahan dikehendaki oleh Allah. Maka ada murid, ada guru. Ada mudaris, ada mursyid. Kalau mudaris, Bapak Ibu, mudaris. Bapak Ibu harus meningkat dari mudaris ke mursyid. Bisa nggak Bapak Ibu? Kalau mudaris memindahkan ilmu ke akal, mengajarkan matematik, bahasa Indonesia, pelajaran, pindahkan ke anak supaya paham itu namanya ilmu. Bapak Ibu sekaligus sebagai mursyid. Ketika pagi hari sampai sore ngajar, Bapak Ibu gurunya malam sholat tahajud, mendoakan anaknya agar lebih pintar dari kami, masa depannya lebih hebat dari kami. Itu capaian kursi. Anak-anak dikirimkan doa, anak-anak dikirimkan sholawat, anak-anak dikirimkan doa-doa khusus. Nah, Bapak Ibu dengan statusnya sebagai kursi. Nah, Bapak Ibu kalau sudah jadi kursi dapat hikmah dari Allah, keberkahan itu. Nah, inilah ilmu pesantren, hikmah. Namanya ilmu hikmah. Ya, ada tetesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Musik. Kalau mudaris, ya sarjana itu mudaris, SAG, MAG, profesor itu mudaris. Tapi
tapi harus menikah jadi mursyid. Ada sarjana, ada sirjana gitu. Ya, kalau sirjana itu sir itu rahasia, jana itu kebahagiaan dalam hati. Nah, guru mengajarkan dengan kasih sayang, dengan hikmah, itu namanya jadi mursyid. Anaknya kalau mudaris peserta didikan disebut dengan murid. Tapi kalau bapak menikah, ibu guru menikah jadi mursyid, anaknya jadi murad. Ilmunya nanti dikehendaki oleh Allah. Karena apa? Karena kekesan, tangan-tangan halus, pikiran-pikiran hati suci, para ustaz-ustaz salsabila menanamkan kepada anaknya menjadi hikmah. Ini pendidikan Islam. Ya, mengapa tidak demikian? Karena terpengaruh oleh pendidikan Belanda yang sekuler. Ini persoalannya. Nah, mari kita kembalikan ya pendidikan kepada asal. Coba kalau kita menggali kitab teologi, ya, itu ada menjadi tok guru sekaligus juga menjadi mursyid. Gitu. Anak kita tidak hanya sebagai murid, tapi kira-kira berubah menjadi murid. Tiba-tiba kita dari SMA lulus ini lulus UI, itu berarti ada murid. Ya, masa depannya bagus. Ya, nah itu berarti ada doa tangan-tangan kita itu mengiringi kepada muridnya. Itu yang kedua hikmah. Ada hikmah juga kenabian, ilmu kenabian. Ya, benar. Kalau ilmu kenabian, ya. Kalau ilmu kenabian 4 saja lah. Ya, akhlak Nabi 1 tabligh, ya. Amanah dengan ada 4 amanah, adil, tabligh, ya. Satunya apa? Suatu hasanah itu ya kenabian. Sidik itu kenabian Pak. Etika, nah ini apa hikmah itu akhlak. Akhlak bagaimana menanamkan etika pergaulan, etika pelayanan itu namanya hikmah. Saya kutip dari tafsir Al-Islam. Tadi ada situ saya baca. Ya, keterangan Pak Presiden tentang al-hikmah. Ya, nanti bisa dilihat. Ya. Kemudian Hanan guru itu, ya, harus betul-betul menanamkan kasih sayang. Ya. Kasih sayang. Hanan. Kasih sayang ada hananan kalau menurut tafsir Al-Islam. Kasih sayang kita itu diberikan oleh Allah langsung. Ya, kanan. Kasih sayang. Seperti para kasih sayangnya seperti para nabi dan rasul. Ya, meskipun Nabi Muhammad SAW dibunuh, tapi masih punya kanan kasih sayang. Artinya tidak boleh rendah. Itu kanan. Kasih sayang Allah. Ya. Kalau mawaddah kasih sayang yang harus dibentuk oleh kita. Ya. Rahmah itu harus diusahakan oleh kita. Itu hanya rahmah. Perkawinan itu suami istri harus mawaddah warahmah. Mawaddah kasih sayang yang bersifat fisik biologis. Kalau rahmah kasih sayang yang bersifat intuisi, bersifat kerohanian batin. Kalau hananan ini spesial. Minta kepada Allah, kita sebagai guru ada dikasih hananan oleh Allah langsung dari Allah hananan. Seperti Nabi Yahya. Nah, hananan minta kasih sayang. 24 jam Bapak Ibu harus betul-betul mendidik. Kalau mengajar di depan kelas
tapi kalau mendidik 24 jam. Kemanapun Bapak Ibu ingat kepada muridnya, itu kasih sayang. Meskipun libur, ingat hafal anak-anak kita itu, nama-namanya. Orang tuanya juga hafal, rumahnya juga hafal. Ya, disilaturahimi orang tuanya. Ya, bila perlu ya, supaya kita mendapatkan kehadiran dari Allah. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW itu amanah. Coba. Ada anak yatim ketika lebaran, yang lain pada pakai baju baru, ada anak yang nangis sedih, bajunya kotor, ya, oleh Nabi, ya, dirangkul, diajak ke rumahnya, digendong juga anak yatim itu, dikasih baju baru. Bahkan ini anak ini menjadi ponakannya Ibnu Abi Thalib. Ibunya ada Aisyah. Itu karena sudah tidak ada jarak, sudah tidak ada pembeda kasih sayang. Nah, Bapak Ibu, maka di kelas itu anak-anak tidak boleh dulu membeda-bedakan anak. Wah, itu sama pintar bayarnya. Ya, semuanya sama. Jadi pendidikan setara, namanya pendidikan setara. Pendidikan emansipatoris setara. Satu kelas ini adalah anak itu semua, tidak ada beda-beda. Jangan berkelas-kelas juga. Kaya ini sejarah. Anak yang dari sini hanya pakai motor, itu murid saya. Yang pakai mobil, murid saya. Yang jalan kaki, pakai sepeda, itu murid saya. Nah, itu makanan kasih saya. Nilai juga kasih saya. Ya, secara kognitif nanti ya sesuaikan dengan beda-beda nilainya. Tapi secara kerohanian sama. Tuhanan kasih saya. Laduna, nah ini ada kata laduna yang kemudian menjadi ilmu laduna. Ya, Bapak Ibu bisa enggak? Ilmu itu dua, ada ilmu kasih, ada ilmu laduna. Ya. Cuma ada orang yang tak percaya pada ilmu laduna. Ilmu laduna itu ilmu yang langsung diberikan oleh Allah seperti para nabi. Ya. Nah, kalau kita percaya itu kebanyakan ilmu kasih, ilmu didapatkan karena usaha, karena sekolah. Nah, anak-anak kita itu kedepannya kira-kira bisa memiliki ilmu lagi diberikan langsung oleh Allah. Meskipun dia tidak belajar, tapi karena ada hikmah tadi diajarkan oleh Bapak Ibu, hikmah tadi. Bapaknya sebagai kursi, anaknya menjadi murwah, suatu saat nanti dapat ilmu lagi dari Allah. Apa? Pemahaman, ya, dapat rezeki. Coba kita lihat misalnya yang sekarang sedang ramai ilmu luar biasa, padahal nggak kuliah, bisa bicara di universitas, bisa bicara di tempat yang besar, bahkan disandingkan dengan Pak Syekh untuk bicara soal tafsir musbahan, ya, di bawah ini. Coba kalau perhatikan ini, semuanya keluar semua ini. Kalau menurut saya itu ilmu lagu banyak yang lagu dari kami, hananan lagu kasih sayang lebih lagu dari kami, dari Allah. Nabi-nabi, para nabi dan rasul kalau punya ilmu lagu, ibu Sina coba aja kedokteran. Sekarang jadi rujukan kita kedokteran. Ibu Al-Ghazali lalu Ibu Al-Rubi mengarang kita untuk memanggil 8 jilid, belum pada mesin ketik, belum pada untuk sekarang. Itu kalau nggak ladunya, ya nggak bisa. Nah, Bapak Ibu, anak-anak kita itu diciptakan ilmu nabuni karena anak-anak kita itu semakin dekat dengan Allah.
Yang kedelapan itu zakat, ya suci, atau zakat itu berkembang. Ya, anak kita itu kira-kira punya kesucian, suci hati, suci pikiran, dan bisa berkembang itu Bapak Ibu, berkembang. Anak kita itu kira-kira bisa berkembang, tidak stagnan, tidak labil, tapi secara. Kedelapan, takwa, takiyah. Anak kita itu kira-kira menjadi orang yang bertakwa, bisa menjaga diri, bisa takut kepada Allah, bisa melaksanakan perintah Allah dan bisa menjauhi segala Allah. Nah, wabah biaya pendidikan itu anak-anak kita harus dididik bisa berbuat baik pada kedua orang tua. Jadi anak-anak jadi kita saat dari sabda itu dicek bagaimana berbuat baik itu orang tua di rumah. Harus ada nilai khusus, harus ada dialog guru dengan orang tua, terutama wali kelas. Ya. Wali kelas itu ketika pertemuan pertama itu dialog dengan bapak ibu. Ya. Gimana keadaan di rumah? Karena ilmu berbuat baik itu ada di sekolah. Saya yakin percaya. Ya, saya salah satu yang luar biasa. Nah, meskipun kita mengajarkan matematik, tapi tetap ada seringan-seringan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu ajaran kenabian, ilmu kenabian. Terus walanya itu jabaran anak-anak kita itu dididik jangan sampai sombong, dididik supaya rendah hati, ya, rendah hati. Untuk rendah hati perlu simbol, ya alhamdulillah. Masuk kelas, tundukkan kepala dan sudut tangan. Itu dalam rangka apa? Walang yang menjaga anak-anak dan jangan sombong. Anak-anak seperti bupati ketika berhadapan dengan orang tua wajahnya merunduk. Ketika berhadapan dengan guru merunduk. Walang yang menjaga, tidak sombong dan rendah. Ya. Yang terakhir asyik ya. Jangan sampai setelah kita itu berani untuk melakukan dosa. Dosa itu melanggar aturan sekolah, melanggar aturan manusia, melanggar aturan agama, melanggar aturan hukum negara. Anak didik taat pada negara harusnya upacara, hormat bendera supaya tidak berdosa kepada negara. Hormat kepada bendera merah putih itu artinya apa? Hormat kepada tanah air saya. Simbol itu. Ketika membacakan Pancasila, saya taat kepada dasar negara kita, Pancasila. Begitu tidak berdosa. Ya. Ada satu sekolah ketika saya melakukan penelitian tidak upacara bendera. Karena apa? Toh, wah. Jadi tidak punya nasionalisme, cinta kepada tanah air. Ya, kita berdiri pasal bendera itu mendidik agar kita tidak berdosa pada negara, tidak berdosa pada Pancasila. Dibacakan Undang-Undang Dasar 45. Itu artinya anak kita jangan sampai punya rasa dosa kepada negara. Begitu. Ada lampu merah berhenti, tidak melanggar lalu lintas masuk. Demikian Bapak Ibu, ya tidak terlalu lama. Itu aja poin-poin penting. Nanti pertemuan berikutnya nanti kita bahas tahan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf, tujuan kami adalah silaturahim. Senang ya bertemu dengan Bapak Ibu karena saya dulu berangkat dari guru urusan manusia, pernah jadi pelayanan urusan hati dulu BMKes ya, alhamdulillah sekarang sudah dokter. Mudah-mudahan barokah itu
muridnya dokter, ya, alhamdulillah itu bertahan. Ya, mudah-mudahan juga anak didik kita ini nanti kedepannya lebih baik dari kita. Doakan, sholat malam tuh Bapak Ibu, sisipkan mendoakan anak didik kita saat kita. Ya, begitu. Supaya tunjukkan bahwa kami sebagai mursyid, kalau di kelas sebagai mudaris, betul ya. Tapi di luar itu saya berusaha menjadi mursyid, menghubungkan frekuensi gelombang jiwa anak pada Allah melalui wasilahnya guru. Nyambung. Kira-kira mungkin itu yang dilakukan oleh para kiai, para ulama terdahulu. Jangan begini yang satu. Karena kita didominasi oleh pendidikan Belanda, sudah dipisahkan antara akal dengan hati, dipisahkan antara makhluk dengan Tuhan. Nah, itu pendidikan Belanda. Dan sekarang pengaruhnya masih ada. Sudah kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.